Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Saya akan menjawab pertanyaan ibu. Betul sekali. Tidak ada Nabi Muhammad memanggul bambu runcing di abad 20 untuk memerdekakan negeri Indonesia. Yang berjuang di abad 20 adalah rakyat Indonesia, para veteran, para tokoh masyarakat, para jawara, para pendekar dari seluruh pelosok negeri, para santri, para kiai. Bagi kami rakyat Indonesia, yang berjuang itu adalah Jenderal Sudirman. Dan yang perlu ibu ketahui, perjuangan di abad 20 itu dikuatkan oleh akidah baginda Muhammad SAW. Ibu tahu, di mana-mana ada pertempuran, di situ ada kalimat takbir, Allahu Akbar. Siapakah yang membawa kalimat itu? Kalau bukan Nabi Muhammad, tidak ada ibu di pertempuran itu. Demi Bung Karno itu tidak ada. Itu poin pertama. Poin kedua, negeri ini merdeka didominasi oleh 90% lebih umat Islam. Dan umat Islam itu umat siapa kalau bukan umat Nabi Muhammad? Kalaupun pada saat ini umat Islam akan digeser, kiainya ya dipenjarakan, difitnah, macam-macam sudah. Poin ketiga, jarah mencatat belum ada Bung Karno itu memanggul bambu runcing. Coba ibu ingat-ingat deh, Bung Karno sangat ngotot kepada Jenderal Sudirman untuk akhiri perang gerilya dan lebih memilih perdamaian, yaitu kerjasama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan dihasilkan dari kerjasama itu? Kenapa Jenderal Sudirman tetap ngotot? Lebih baik mati daripada harus kerjasama dengan orang asing. Karena jika kerjasama itu terjadi, yang akan diuntung hanyalah Bung Karno dan pejabat-pejabat negara. Kan bangsa Indonesia, seperti yang terjadi sekarang, Ibu. Jadi kalau ada yang namanya kerjasama dengan asing, Freeport, batu bara, kelapa sawit, dan hasil bumi lainnya. Jadi ketika ditandatangani yang namanya kerjasama, rakyat Indonesia itu sama aja dengan masih dijajah, belum merdeka, karena tidak akan pernah menikmati hasil buminya. Yang terakhir, perlu ibu ketahui, sejarah itu tidak akan pernah hilang dari darah kami, yang kakek moyang kami dulu mati berperang untuk memerdekakan negeri ini. Kalaupun saat ini mulai berangsur-angsur dihapus oleh kelompok tertentu, sebagian besar ada yang dibilang yaitu kelompok-kelompok PKI yang dulu dikuatkan oleh Bung Karno partainya ya. Saya sudah menjawab pertanyaan ibu bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad memanggul bambu runcing di negara ini pada abad 20 dan belum ada sejarah yang mencatat bahwasanya Bung Karno itu memanggul bambu runcing. Bergerilya itu tidak ada, Ibu. Cuman Bung Karno terkenal karena ditunjuk sebagai pemimpin negara pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita disuruh memilih, kami akan lebih memilih Jenderal Sudirman sebagai presiden, Ibu. Kalau misalkan ditanyakan siapakah yang lebih pantas duduk sebagai presiden, kalau misalkan seperti itu, kami akan berteriak Jenderal Sudirman yang pantas menjadi presiden. Untuk penutupnya, karena saya sudah menjawab pertanyaan ibu, saya akan tanya balik ke ibu. Tolong dijawab dengan jujur. Pertanyaan pertama, pernahkah Bung Karno itu mengkhianati negeri ini, bangsa ini? Dan kalau memang pernah, berapa kali Bung Karno itu mengkhianati negeri ini? Tolong dijawab dengan jujur, Ibu. Kalau misalkan tidak pernah mengkhianati negeri ini, tidak perlu dijawab. Ya, sekian, terima kasih.